Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang takometer. Takometer adalah sebuah alat pengujian yang dirancang untuk mengukur rotasi sebuah objek. Seperti alat pengukuran pada mesin mobil contohnya yang digunakan untuk mengukur revolusi per menit atau RPM. Bisa juga diindonesia-kan yaitu artinya rotasi per menit. Dari sebuah poros engkol mesin atau yang lebih sering dikenal dengan krek as. Nah, takometer ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada kata takos, yaitu yang artinya adalah sebuah kecepatan, dan metron, yang artinya mengukur. Nah, lalu untuk takometer ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur putaran dari sebuah mesin, khususnya jumlah putaran yang dihasilkan oleh sebuah poros ya. Nah, biasanya pengaplikasiannya digunakan dalam kendaraan bermotor yang bertujuan agar si pengendara ini bisa menggunakan mesin secara efisien. Nah, pada umumnya takometer ini ada dua bentuk outputannya. Yang pertama ada analog, yang kedua ada digital. Nah, untuk analog sendiri biasa kita lihat ya, pertama ada jarum, lalu di sekelilingnya dilingkari oleh sebuah angka dari 0 sampai batas RPM mesinnya, tergantung spesifikasi mesinnya. Nah, lalu yang kedua ada digital, hampir mirip seperti yang analog, tapi ini tidak melingkar, melainkan memanjang ya dari kiri biasanya dari kiri sampai ke kanan, sama batas angkanya dari 0 sampai batas RPM mesin tersebut. Nah, sekarang ini masih banyak sih jenis output analog yang digunakan ini, walaupun pabrikan mobil dan motor pada saat ini sudah mulai beralih ke digital. Nah, lalu biasanya di takometer ini diberi keterangan pada sebuah outputnya, yaitu ada tulisan biasanya kali 1000 R per min. Nah, lalu apa sih itu artinya dan bagaimana cara membaca takometer ini? Nah, cara membacanya cukup mudah, cukup kalikan saja angka yang ditunjuk oleh jarum takometer analog atau digital ini dengan kali 1000 putaran per menit. Jadi misalnya jarum analognya menunjukkan angka 4. Nah, berarti mesin ini sedang berputar dalam kecepatan 4000 putaran per menit. Nah, lalu selanjutnya kita membahas tentang prinsip kerjanya. Prinsip kerja takometer ini memiliki input data berupa putaran ya. Nah, oleh sensor ini putaran ini akan dirubah menjadi sebuah frekuensi. Lalu frekuensi ini akan masuk ke dalam sebuah rangkaian yang bernama frekuensi to voltage converter, yang akan berperan merubah frekuensi ini menjadi sebuah tegangan. Nah, tegangan ini akan menggerakkan jarum analog tersebut. Apabila takometernya berbentuk digital, maka akan dirubah lagi. Tegangan ini akan masuk ke dalam alat atau rangkaian yang bernama analog to digital converter, yang selanjutnya akan dihasilkan dalam sebuah display. Nah, biasanya displaynya itu LCD atau LED ya untuk takometer digital. Lalu selanjutnya ada macam-macam takometer. Yang pertama ada takometer optik. Nah, biasanya di bagian objek yang akan diukurnya itu terdapat sebuah strip. Nah, di depan objek ini akan terdapat sebuah fotosensor. Nah, fotosensor ini ketika objek yang berputar ya, objek yang diukur ini berputar, maka otomatis kan strip atau garisnya juga ikut berputar. Nah, fotosensor ini akan mendeteksi beberapa banyak jumlah putaran yang terjadi begitu. Jadi yang selanjutnya akan menghasilkan sebuah pulse ya. Lalu yang kedua ada takometer rotor gerigi, yang terdiri dari sebuah sensor tetap, sebuah pemutar gerigi, dan roda yang terbuat dari sebuah besi. Lalu ada juga sebuah magnet yang berperan sebagai sensor. Sensornya ini ada dua. Yang pertama ada variabel reluctance sensor, dan yang kedua ada Hall effect sensor. Nah, cara kerjanya itu jadi di setiap bagian yang diukurnya ini porosnya ada bagian yang bergeriginya. Nah, di dekat bagian yang bergerigi ini ada sebuah magnet. Kan ketika rotor ini berputar, bagian yang bergeriginya juga kan berputar, otomatis magnetnya juga kan bagian yang bergerigi itu kan beda-beda ya. Nah, jadi setiap bagian bergerigi yang mendekati magnet ini akan otomatis medan magnetnya akan bertambah kuat, sehingga akan menghasilkan induksi tegangan pada sebuah
belitan kawatnya biasanya, sehingga akan menghasilkan sebuah pulse. Lalu yang ketiga, ada sebuah takometer DC. Takometer DC ini adalah sebuah generator DC yang akan menghasilkan sebuah tegangan DC yang sesuai atau proporsional dengan kecepatan benda yang diukurnya. Nah, takometer DC ini terdiri dari sebuah magnet yang tetap dan sebuah bagian yang berputar yang terbuat dari sebuah koil. Prinsip kerjanya yaitu terjadinya konversi antara kecepatan dan tegangan. Lalu yang keempat, ada takometer. Yang keempat ini ada takometer tempel atau touch takometer. Nah, takometer ini jarang digunakan karena takometer ini harus kontak langsung dengan bagian yang berputarnya, sehingga jarang digunakan karena menyangkut keselamatan. Lalu macam-macam takometer yang terakhir yaitu ada takometer laser. Nah, takometer laser ini menggunakan sensor cahaya sebagai alat media pengukurannya, sehingga bisa digunakan dari jarak jauh. Nah, di setiap bagian yang berputar ini adalah sebuah titik yang mudah memantulkan atau titik yang sangat reflektif, sehingga sensor cahaya ini bisa mendeteksi pantulan cahaya yang terjadi akibat cahaya yang dipantulkan dari sensor cahaya menuju benda, dari sensor cahaya menuju benda, lalu balik lagi ke sensor cahaya tersebut, sehingga bisa dihitung sehingga bisa diukur berapa kecepatan putarannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.